Kemenkumham ya, Kumham itu dibekukan. Jadi diskusi di Jakarta itu. Saya mewakili dulu, mewakili apa? Mewakili NU di Libya. Mereka mendatangkan perwakilan se-Jakarta Selatan itu, kepemudaan Jakarta Selatan. Diskusi. Nah, diskusi terkait awalnya menawarkan tentang sistem ekonomi Islam, pemerintahan Islam apa semuanya. Tak bilang masalah-masalah itu masalah belakangan dah. Kita semua punya teori masing-masing. Untuk mencapai baldatun thayyibatun wa rabbun kafir itu kita punya pendekatan politik masing-masing. Dan politik itu masalah istihadiyah, nggak bisa saling menyalahkan, bukan masalah qat'iyah. Ini sekarang cuma Anda pengen bertanya terkait tentang azab kubur. Iman nggak antum dengan azab kubur? Iman nggak antum dengan akan turunnya Imam Al-Mahdi, turunnya Isa Al-Masih, akan adanya Ya'juj dan Ma'juj, akan adanya Dajjal, itu iman nggak antum semua? Tak tanya seperti itu. Kata kata beliau ini katanya, lah itu dalilnya zanni gitu. Dalilnya zanni bukan Quran gitu. Dalilnya hadis, hadis, hadis. Saya bilang itu dalilnya hadis, tapi itu nggak zanni, qat'i. Terlebih dikuatkan oleh ijma'nya para sahabat. Sahabat semuanya ijma'. Hal-hal yang Anda sebutkan tadi itu akan dilalui oleh umat Islam, akan turun Dajjal, akan turun Isa bin Maryam, akan keluar Ya'juj dan Ma'juj, Isa bin Maryam juga akan turun, ada siksa kubur, gitu. Ada iman qada dan qadar, itu ada. Semua sahabat ijma. Nah, terus dengan ijma'nya sahabat ini bagaimana perlakuan antum dengan kesepakatan para sahabat ini? Akhirnya diem. Akhirnya diem. Nah, dari titik sini makanya sunnahnya Khulafaur Rasyidin ini semua semua aspek, baik dari keyakinan, bagaimana cara mereka berambil istihad, mengambil hukum, baik hukum akidah atau hukum amaliyah fikhiyah, itu semuanya bagian dari sunnatul Khulafaur Rasyidin dan Ba'di. Nah, dari pengertian ini Anda pengen masuk gitu, bahwasanya ketika suatu hal para sahabat itu ada yang melakukan dan hal itu masyhur di kalangan sahabat, kita menyikapinya harus dengan proporsional, harus dengan objektif gitu. Maksudnya gini, ada kalanya suatu hal tuh di kalangan sahabat terjadi khilaf. Contohnya kalau dalam masalah akidah. Contohnya, apakah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj dinaikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengendarai buraq ke langit sampai ketemu para nabi, sampai sampai menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, itu ruh dan jasadnya atau sekedar ruhnya saja. Nah, itu jumhur sahabat menyatakan bahwa Rasulullah Mi'raj, Isra Mi'raj itu ruh dan jasad sekaligus. Itu jumhur sahabat. Tapi Ibunda Aisyah itu berprinsip bahwasanya sekedar ruh saja, tidak dengan jasadnya, hanya ruh saja. Nah, ketika dalam masalah terjadi khilaf, nanti seandainya ada khilaf di kalangan ulama setelah mereka, kita tidak boleh mengkafirkan. Karena ada khilaf di kalangan sahabat dalam masalah ini gitu. Contohnya lagi, apakah orang yang meninggal ini masalah akidah masih? Apakah orang yang meninggal itu bisa mendengar? Apakah bisa mendengar yang apa? Yang diucapkan oleh yang masih hidup? Itu juga terjadi khilaf di kalangan sahabat gitu. Apakah orang yang meninggal terus disiksa gara-gara tangisan keluarganya masih hidup? Masalah kita ini itu juga khilaf di kalangan para sahabat. Nah, ketika terjadi kalangan khilaf, kita tidak boleh apa? Memberikan gelar bid'ah kepada yang mengikuti salah satu pendapat ini. Kita boleh mentarjih. Kita boleh mentarjih boleh. Meskipun dalam masalah kita ya boleh mentarjih. Tapi tidak boleh menyematkan gelar kebid'ahan kepada yang tidak sepakat dengan kita. Karena itu pendapat para sahabat. Karena sabda Rasulullah, maka ana alaihi wa ashabi. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu patokannya yang aku lakukan atau yang para sahabatku gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam masalah fikih juga nih. Nah, sekarang tadi masalah kita, sebutan sekarang contoh masalah fikih. Contoh masalah fikih, dalam masalah fikih, hal-hal yang dilakukan oleh para sahabat itu berarti sunnatul khulafa'ir rasyidin. Kita tidak lebih layak untuk memahami sunnah ini daripada khulafaur rasyidin. Kita juga tidak lebih takwa dari khulafaur rasyidin. Itu pasti, pasti, pasti. Siapapun wali itu setelah khulafaur rasyidin,
Pasti yang lebih wali adalah Khulafaur Rasyidin, itu pasti dengan ijma'nya umat. Nggak ada satupun yang lebih mulia daripada Khulafaur Rasyidin. Itu nggak ada. Ya kecuali para nabi dan rasul, itu pengecualian. Dan nggak masuk ke dalam bahasan kita. Contoh amaliyahnya, sholat tarawih 20 rakaat itu amalannya Umar bin Khattab turun-temurun. Dan sanadnya pun sahih. Riwayatnya Ibnu Abdul Razak, Imam Baihaqi, Imam Hakim juga banyak yang meriwayat. Itu dengan sanad sahih. Jadi tidak ada ruang bagi kita untuk menyalahkan mereka yang sholat 20 rakaat. Sama sekali tidak ada. Kalau sampai kita sematkan, ya kita sematkan gelar ahli bid'ah atau gelar sholat yang model itu adalah bid'ah, udah keluar dari sunnah, nah itu kita yang bermasalah secara keilmuan, kita secara fundamental keilmuan kita salah, berarti. Bagaimana mungkin kita berani menyalahkan Umar bin Khattab dan para sahabat yang saat itu ijma? Itu masalah yang sudah masyhur di kalangan sahabat, tidak satupun mengingkarinya. Nah, fitrahnya para sahabat, kalau melihat kemungkaran itu mereka tidak diam. Sahabat itu kalau melihat kemungkaran pasti tidak diam. Dalam Sahih Muslim, Abu Sa'id Al-Khudri itu melihat Al-Marwan bin Al-Hakam khutbah Idul Fitri atau Idul Adha dijadiin seperti khutbah Jumat. Jadi khutbah dulu baru sholat. Padahal khutbah Id itu sunnahnya dari zaman Rasulullah, itu sholat dulu baru khutbah. Nah, gara-gara orang malas dengerin khutbahnya Al-Marwan bin Al-Hakam ini, orangnya memang agak zalim gitu. Marwan bin Al-Hakam ini zalim buat secara politik. Ini akhirnya masyarakat malas dengerin khutbah. Begitu selesai sholat, pada pulang nggak mau dengerin khutbah. Marwannya khutbah dulu. Begitu naik mimbar, Abu Sa'id Al-Khudri langsung naik mimbar. Itu khalifah. Nggak peduli siapapun dia. Langsung naik mimbar. Kata Abu Sa'id Al-Khudri dalam Sahih Muslim, nggak seperti ini. Gitu. Nggak seperti ini. Dari zaman Rasul saat Rasulullah hidup bersama kami, khutbah Id, sholat dulu baru khutbah. Nggak ada ceritanya khutbah dulu baru sholat. Kata Al-Marwan, itu kan zaman dulu udah kita tinggalkan. Terserah, yang penting sudah saya sampaikan. Kata Abu Sa'id Al-Khudri. Makanya beliau melibatkan hadis Rasulullah SAW, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' sampai akhir itu. Jadi jangan sampai hal-hal yang dilakukan oleh para sahabat kita berprinsip al-hadisu hujjatun binafsihi. Ini sudah ada hadisnya. Ini para sahabat menyelisih hadis. Gak seperti itu. Justru para sahabat yang paling berhak memahami hadis gitu. Dalam contohnya sekedar doa, nambahi zikir, salamat tambahannya bagus. Boleh atau enggak? Ya boleh. Kenapa? Karena para sahabat juga nambahi doa, nambahi zikir. Ali bin Abi Thalib punya redaksi sholawat sendiri. Ibnu Mas'ud punya tambahan talbiyah. Jadi seandainya ada orang zikir Allah mantas salam, memingkas salam, sebenarnya yang warid tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Seandainya yang nambahin Allah mantas salam, memingkas salam, wa ilaika yaudu salam, fahina rabbana bisalam. Itu para sahabat juga ada yang nambahi zikir, dan berarti nambahi zikir bagi para sahabat itu boleh selama tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah baku yang ada di syariat. Maknanya bagus, boleh-boleh saja kita berdoa juga nggak apa-apa, nggak pakai doa yang kayak Rasulullah juga nggak apa-apa gitu. Kita doa, ya Allah, saya minta mobil, ya Allah saya minta HP, ya Allah saya minta rumah, ya Allah saya minta kolam renang. Itu kan zaman Rasul juga belum ada yang punya kolam. Yang boleh-boleh saja selama mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai dibid'ahkan hal seperti itu. Contohnya lagi, azan 2 kali itu sunnahnya Utsman bin Affan. Azan 2 kali. Jangan sampai dibid'ahkan. Karena kalau kita membid'ahkan, konsekuensinya kita menyalahkan Utsman bin Affan, menganggap Utsman bin Affan itu ahli bid'ah gitu. Ya kalau mau azan 2 kali, ya tafadhal, itu sunnah. Dan kata para ulama, justru yang dilakukan oleh generasi tabi'ut tabi'in itu yang dilakukan oleh para salafus saleh. Mengikuti hadis yang Anda bacakan tadi, yang disebutkan di awal tadi itu. Jadi semua perilaku, tata cara hidup para sahabat itu yang disebut dengan sunnatus sahabah. Yang menjadi barometer, timbangan suatu kelompok, seseorang personal masih dalam lingkup Ahlussunnah wal Jamaah atau tidaknya. Kalau sudah meyakini hal-hal yang tidak ada di keyakinan para sahabat, itu secara istidlal juga tidak dilakukan oleh para sahabat, baru keluar dari
ahlu sunnah wal jamaah. Seperti itu. Nanti ini prinsip ini tolong antum pegang gitu. Karena kalau sudah membahas sifat-sifat Allah, anak akan kembali ke sini. Karena masalah takwil, masalah apa, ada nggak sahabat yang mentakwil gitu? Ketika ada, jangan sampai disalahin. Jangan sampai disalahin. Ada sahabat yang nggak mentakwil, ada yang mentakwil. Berarti ketika ada yang mentakwil, nanti konsekuensinya jangan sampai disalahkan. Seperti itu. Itu maksudnya. Karena itu masih lingkaran pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang pengen anak tekankan. Satu lagi lah contohnya. Kalau ada orang motong jenggot, ya jangan disalahin. Kenapa? Karena yang meriwayatkan hadis tentang jenggot itu Ibnu Umar, dan Ibnu Umar pun memotong jenggot. Gitu. Jadi Rasulullah bersabda, yang meriwayatkan itu salah satunya Ibnu Umar, di Sahihain juga, Ashabus Sunan juga ada. Itu a'ful liha, biarkanlah jenggot, peliharalah jenggot. Nah, tapi Ibnu Umar itu jenggotnya dipegang, digenggam. Jadi kalau sudah lebih segenggam sama beliau dipotong, berarti boleh para sahabat itu juga memotong jenggot. Berarti jangan sampai menyalahkan orang yang memotong jenggotnya. Karena memang para sahabat juga motong jenggot, gitu maksudnya. Jadi pemahaman para sahabat itu sangat penting, karena itu juga bagian dari barometer timbangan pemahaman atau keyakinan atau amalan masuk dalam ahlus sunnah wal jamaah atau tidaknya. Walau alam sunnah. Yuk dibaca lanjutannya kalau nggak ada pertanyaan.